Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai jelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh kesalahan fatal yang terjadi pada titrasi permanganometri dan pertimbangkanlah kegagalannya, antisipasi kegagalannya. Nah, untuk kesalahan yang pertama yaitu pada proses percobaan ini dilakukan dengan secara lama atau lambat. Ini, proses ini dapat mengubah, titik akhir dari titrasi karena larutan KMNO4 yang terdapat dalam buret ini akan, karena mudah teroksidasi, dia akan terjadi oksidasi, sehingga menyebabkan nantinya proses akhir dari titrasi ini, perubahan warna yang terjadi pada proses titrasi untuk penentuan titik ekuivalen ini, berubah. Yang seharusnya berwarna merah ini akan menjadi berwarna coklat. Yang kedua yaitu pada proses pemberian KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan, misalnya pada larutan H2CO2O4 yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan. Ini cenderung dapat menyebabkan reaksi antara MnO4 dengan Mn2+, sehingga pemberian MnO4 yang terlalu lambat juga ini pada larutan H2C2O4 yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan ini mungkin ini juga dapat menyebabkan kehilangan oksalat karena pembentukan peroksida yang kemudian terurai menjadi air. Sehingga pada proses pemberian ini tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Dan yang ketiga yaitu metode permanganometri ini yang didasarkan pada proses oksidasi dari ion permanganat, di mana oksidasi ini dapat berlangsung secara asam, netral, dan alkalis, sehingga kesalahan pada reaksi ini yaitu menyebabkan kesalahan dalam proses reaksi mengenai oksidasi ion permanganometri ini dapat menyebabkan KMNO4 itu menjadi MnO2, di mana ini dapat menyebabkan nantinya titik akhir titrasi ini menjadi berubah. Dan juga proses dari reaksi ini tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat, karena senyawa permanganometri atau KMNO4 ini sangat mudah untuk teroksidasi. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan yang terjadi pada praktikan atau kesalahan dari praktikan itu sendiri, yaitu di mana ketika praktikan yang akan melakukan prosedur pada percobaan ini kurang mengetahui apa saja yang sebaiknya dilakukan selanjutnya pada prosedur ini, dan kurangnya melakukan prosedur yang baik dan benar, sehingga nantinya akan terjadi suatu kesalahan yang fatal yang dapat ditimbulkan oleh praktikan itu sendiri. Untuk menghindarinya, itu dapat seorang praktikan itu harus sebelum melakukan suatu prosedur atau percobaan dalam proses praktikum atau penelitian itu harus memahami benar-benar apa yang harus dia lakukan dan apa saja prosedur yang sebaiknya ia lakukan. Sekian.